Да так бывает, я вновь проиграл, сам себя предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 3889 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 3889. Di sini ada terawangan badan dan Mbak Wira mendapat kesan yang sangat positif ya. Kesan yang sangat menarik dari klien kali ini. Nah, untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu ya. Energi manusia secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan karakter energi yang rendah ya. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit ya, baik medis maupun non medis. Ini penting ya untuk diketahui. Kenapa? Karena trending ya, 2022 ini trendingnya orang itu seringkali merasa kena santet, merasa kena pelet, merasa kena guna-guna, merasa kena ketempelan, merasa diikuti jin, merasa terkena kiriman hal yang negatif ya. Oleh karenanya kemudian menjadi was-was. Nah, ini bahaya. Bahayanya kenapa? Bahayanya karena seringkali klien itu tidak terkena apa-apa sesungguhnya. Namun karena ketakutannya, karena was-wasnya, karena kekhawatiran dirinya, kemudian itu berimbas pada fisiknya. Ya, jadi sesungguhnya hanya berupa kekhawatiran, hanya sakit psikologis, hanya sakit psikosomatis ya. Tapi karena kemudian itu menimbulkan khawatiran, was-was, jadi nggak doyan makan, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, akhirnya ngimbas ke fisiknya. Nah, ini yang perlu dibereskan adalah rasa kekhawatirannya dulu. Nah, oleh karenanya penting untuk mengetahui apakah seorang itu memang ada unsur ya gangguan magic di dirinya atau tidak. Nah, di sini untuk klien nomor 3889 Mbak Wira rasakan energi tubuhnya tinggi dan stabil ya, tinggi dan stabil. Hal itu menjadi tanda bahwa memang klien nomor 3889 ini tidak sedang terkena masalah magic ya. Jadi bagus, semua yang ada pada dirinya tidak ada masalah, baik itu hal-hal yang negatif, jin negatif, energi negatif, guna-guna, kiriman, ataupun hal-hal yang lain. Tempat tinggalnya juga tidak angker ya, sehingga hal-hal yang ada pada dirinya itu menjadi bagus, menjadi positif. Nah, ini yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang biasa ya, yaitu manusia normal pada umumnya. Anda tidak masuk kategori ini, sudah Mbak Wira sampaikan tadi bahwa memang klien nomor 3889 ini Mbak Wira rasakan energinya tinggi ya. Jadi tinggi itu berarti energinya di atas rata-rata, di atas manusia normal pada umumnya. Biasanya orang-orang yang level energinya tinggi ini gemar ya melakukan olah diri ya, olah rasa, tempat diri ya, tirakat, baik berupa meditasi, wirid ya, minimal meditasi ya, wirid, puasa ya, bertapa, ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya. Nah, ini silakan betul apa tidak gitu ya. Klien nomor 3889 memang ada upaya-upaya untuk menempa diri ya, minimal meditasi. Jadi Mbak Wira rasakan ya, meditasi itu upaya untuk duduk diam hening ya, bisa sambil wirid ya, sambil zikir, bisa meditasi saja, bisa duduk diam, meningkatkan kesadaran diri ya. Duduk diam meningkatkan kesadaran diri, menyadari keluar masuknya napas, menyadari anggota tubuh, menyadari keberadaan diri di dunia ini ya. Jadi menyadari keberadaan jagat alit ya pada jagat ageng, menyadari keberadaan mikrokosmos dalam makrokosmos yang luas. Nah, itu minimal itu. Nah, ini benar apa salah silakan nanti klien nomor 3889 yang memberikan klarifikasi ya, supaya seluruh pendengar ini tahu bahwa Mbak Wira bukan hanya sekedar omong kosong ya, melainkan memang ada bukti nyata ya, dan memang seperti itu ya. Mbak Wira tidak pernah merekayasa testimoni ya. Jadi setiap video yang diunggah ada testimoni dari klien, itu apa adanya tanpa rekayasa ya. Anda akan tahu nanti ketika klien nomor 3889 sudah menjawab. Jadi memang Mbak Wira menemukan ada energi yang bagus ya. Nah, energi yang bagus ini muncul dari keteraturan pola hidup, keteraturan gaya hidup, keteraturan bernafas ya. Meditasi itu menimbulkan keteraturan. Makanya Mbak Wira sampaikan ini minimal ada meditasi.
Entah meditasi duduk diam saja sambil menyadari keberadaan diri atau sambil wirid, tapi minimal ini ada meditasinya. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam diri Anda terlihat sangat stabil, ya, dan itu adalah indikasi dari klien tersebut melakukan meditasi dengan baik. Ya. Nah, untuk energi diri ya, kalau yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi di atas 80 gitu ya, maka klien di sini kira-kira 82. Memang energi yang ada tubuhnya tidak terspesifikasi menjadi kesaktian yang aneh-aneh ya, melainkan kepada dua hal. Yang pertama yaitu pengasihannya kuat, yang kedua yaitu kepekaan batinnya kuat. Ya, nanti benar apa salah silakan klien yang akan bercerita, ya, klien yang akan memberikan testimoni. Yang kedua kita bicara aura. Aura adalah manifestasi dari energi. Ya, jadi saat energi itu bervibrasi membentuk warna, warna itu yang kemudian kita sebut dengan aura. Di sini klien nomor 3889 Mbak Wira rasakan aura dominan adalah biru, aura pengasihan. Kemudian aura pengasihan ini membuat klien mudah disenangi oleh orang lain, yang mudah cocok dengan orang lain. Apabila dia bekerja punya atasan yang mudah disenangi atasan, apabila dia punya rekan kerja yang mudah disenangi rekan kerja, mau sesama jenis mau lawan jenis ya. Kalau sesama jenis ini konotasinya yang positif ya, bukan untuk LGBT, bukan untuk gay, tapi maksudnya sesama jenis ini adalah disenangi, berkawan dengan baik ya, jadi punya teman. Ketika ada kesulitan ada yang membantu, ketika ada orang sedih ada yang menemani, seperti itu. Jadi berkawan dengan baik ya dengan teman-temannya di lingkungan kerja. Yang Mbak Wira rasakan memang Anda mudah cocok ya, meskipun orang baru kenal, tapi ketika melihat Anda, ketika ketemu Anda, ketika ngobrol dengan Anda itu mudah nyambungnya gitu. Itu memang didukung oleh hati Anda juga tulus ya. Tulus itu artinya tidak punya keinginan yang aneh-aneh, tidak licik ya, tidak tipu daya. Ini Mbak Wira ada stressing point ya, tipu daya ya. Sekarang ini musim orang banyak yang tipu daya, banyak yang bermain gimmick, banyak yang flexing ya, itu semua tipu daya, bagian dari tipu daya. Kemudian ada juga yang bermain peran, merasa dirinya teraniaya, merasa dirinya sebagai korban padahal pelaku, merasa dirinya teraniaya padahal sebenarnya tipu-tipu. Nah, itu musim. Entah kenapa 2021 ya, trennya itu musim seperti itu, mulai dari flexing. Ya, diawali dari flexing hingga sekarang itu musim orang-orang yang melakukan tipu daya. Nah, ini adalah sebuah pesan ya dari Mbak Wira. Mbak Wira juga dapat pesan tersebut dari guru Mbak Wira. Ya, guru besar Padepokan Sukma Larang Sajati di Bandung Selatan. Beliau mengatakan bahwa orang itu kalau memang sudah tipu daya, penipu, maka kita tolong seperti apapun dia tidak akan berubah. Ketika ada kesempatan dia akan balik menipu. Itulah kenapa beliau berpesan mending tukang nyolong, mending pencuri daripada penipu. Karena pencuri ketika kebutuhan hidupnya sudah dipenuhi, dia nggak akan mencuri. Tapi kalau penipu, begitu ada kesempatan dia akan tetap menipu. Nah, ini penipu itu udah kayak nggak bisa ditolong gitu loh ya. Jadi beliau berpesan seperti itu. Makanya ketika membuat perjanjian dengan orang, biasakan ada hitam di atas putih. Karena tanpa hitam di atas putih, ya penipu ini gemar mencari mangsa. Dan kita tahu ya, flexing ya, kasus ya tahulah ya. Itu semua adalah orang-orang yang penuh dengan tipu daya. Ya, jadi bukan berarti Mbak Wira ingin menjelekkan seorang, bukan. Ini hanya sekedar warning ya, sesama orang yang saling mengingatkan bahwa hati-hati, tren tipu daya itu musim ya, tren tipu daya itu musim. Jadi tidak ada salahnya kita berhati-hati atas tipu daya orang lain. Dan di sini klien nomor 3889 karena kebaikan hatinya beliau mudah menjadi korban tipu daya. Ya, mudah menjadi korban tipu daya. Ya, jadi lebih hati-hati saja, itu tidak ada salahnya ya. Kalau orang Jawa bilang sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa internasional kurang lebih seberuntung-beruntungnya halaki ya, seorang yang lupa ya. Sak bejo-bejone wong kang lali, seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, itu masih luwih bejo, masih lebih beruntung orang yang tetap eling itu hati-hati dan waspada gitu ya. Oke, itu untuk aura ya. Jadi aura Anda adalah aura biru, aura pengasihan yang baik. Tapi karena kebaikan hati Anda, kemudian Anda jadi sering dimanfaatkan. Kemudian Anda juga memiliki aura kuning yang indah. Itu artinya Anda memiliki kecondongan dalam kerejekian yang baik. Jadi kalau bekerja apa-apa itu mudah jadi uang, kayak gitu. Nah, yang ketiga kita bicara cakra ya.
Cakra itu adalah titik-titik tubuh, simpul-simpul tubuh yang menjadi pusat energi. Pada klien nomor 3889 di sini Mbak Wira amati, Mbak Wira rasakan cakra yang paling dominan ada di cakra jantung ya. Kepekaan tubuh yang tinggi, kepekaan batin yang tinggi ya. Kemudian mengetahui ya, mudah mengetahui sesuatu hal yang akan terjadi. Bukan berarti Mbak Wira bilang Anda peramal, bukan, tapi artinya orang yang peka itu memiliki privilege ya, kalau ada apa-apa mudah tahunya, mudah pekanya, mudah kerasanya. Kalau Anda ingin mengasah kepekaan batin Anda to the next step, Mbak Wira telah mengijazahkan secara massal amalan pelembut batin ada di channel YouTube-nya Mbak Wira. Ketik aja channel Mbak Wira, di situ ada ijazahan umum amalan pelembut batin, Anda bisa ikut mengamalkannya. Tata cara pengamalannya sudah Mbak Wira ketikkan secara teks di sepanjang video. Kemudian untuk petunjuk secara audio ada di sepanjang video itu kurang lebih 1 jam bagaimana petunjuk tata cara pengamalan, kemudian penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, ada semua di sepanjang video, bisa Anda dengarkan ketika Anda longgar dan ingin belajar gitu ya. Kemudian selain cakra jantung Anda yang dominan juga ada cakra tenggorokan. Di sini cakra tenggorokan bermakna ketika Anda ngomong dengan orang lain Anda mudah dipercaya kayak gitu. Ya karena Anda memang orang yang baik, orang yang jujur. Ketika Mbak Wira amati memang dominan di situ. Ya Anda adalah orang dengan sensasi, dengan kesan yang baik. Ya ketika pertama kali orang melihat Anda adalah orang yang baik. Kemudian yang terakhir kita bicara khodam badan. Mohon maaf kalau untuk khodam badan yang dibaca adalah khodam yang benar-benar ada di badan ya. Jadi untuk khodam benda, khodam azimat, mustika, pusaka tidak ikut dibaca. Kemudian yang kedua, Mbak Wira punya standar sendiri dalam membaca khodam badan. Jadi jangan minta Mbak Wira untuk bertanggung jawab atas omongan praktisi lain. Misal kok katanya praktisi A saya punya khodam macan putih, kata Mbak Wira nggak ada. Nah itu silakan tanyakan ke praktisi A ya. Karena Mbak Wira tidak ikut bertanggung jawab atas omongan praktisi lain. Katanya praktisi B saya ini diikuti sosok kakek-kakek katanya khodam leluhur. Nah itu silakan tanyakan ke praktisi B. Jadi Mbak Wira punya standar tersendiri untuk melihat khodam badan seseorang ya. Kita kembali untuk khodam badan setidaknya ada 4 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur, yaitu khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal dia mengikuti anak cucu yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi ya. Untuk khodam leluhur ini memang kecenderungannya dia memilih anak cucu yang mirip ya, sehingga tidak perlu penyelarasan yang aneh-aneh karena memang udah dipilih yang mirip kayak gitu. Nah untuk khodam leluhur tidak ada ya di diri Anda. Kemudian yang kedua yaitu khodam pengisian, yaitu khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu, itu juga tidak ada. Yang ketiga yaitu khodam keilmuan, yaitu khodam yang mengikuti seorang yang mengamalkan keilmuan tertentu, ini juga tidak ada. Yang terakhir yaitu khodam yang suka atau cinta, ya khodam yang mengikuti seorang karena suka ataupun cinta, itu juga tidak ada. Jadi aman, memang unsur gaib di tubuh Anda itu tidak ada, yang negatif juga tidak ada. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan ke diri Anda. Ada satu firasat ya, ini di luar itu semua. Ada sosok wanita yang mengikuti diri Anda, nampaknya ini adalah khodam yang mau diisikan ke badan tapi dia tidak masuk ke badan, jadi hanya menempel di luar atau mengikuti diri Anda. Sosoknya wanita cantik dengan tua utama dalam hal pengasihan. Ingat, khodam-khodam ini bisa dimasukkan melalui air yang sudah dirajah, air yang sudah dimantrai, air yang sudah didoakan, kertas-kertas yang dirajah atau gotri yang sudah dimantrai didoakan, kapsul loloh, minyak ataupun susuk dan lain-lainnya, itu bisa saja menjadi wasilah atau perantara masuknya khodam ke dalam badan. Tapi entah kenapa untuk khodam ini tidak berada di dalamnya, inside ya, tidak berada inside your body, tapi hanya di luar mengikuti, dan itu agak jauh. Ketika diterawang dia agak menjauh begitu ya. Makanya ini Mbak Wira sampaikan di belakang karena ini bukan bagian dari khodam badan tapi hanya khodam yang mengikuti diri Anda kayak gitu. Itu hanya untuk pengasihan, dominannya levelnya kira-kira 86. Ini white entitas, tidak ada masalah, tidak ada dampak negatif yang diberikan. Memang dia mengikuti Anda karena pernah ada upaya dimasukkan, dan itu tuahnya untuk di dalam hal pengasihan ya, mungkin keselamatan di tempat kerja ya, supaya disenangi oleh teman-teman, disenangi atasan dan sebagainya kayak gitu. Terima kasih, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silakan kalau ada yang tanyakan boleh ya. Selamat sore, selamat belajar, selamat menyimak.